Iya. Besok, Senin, tanggal 27 Juni 2022, merupakan hari yang bersejarah bagi kami, siswa SPN Polda Banten. Kami akan melaksanakan wisata juang menuju Museum Polri dan juga Museum TNI. Mulai malam hari, kami sudah menyiapkan apa saja perlengkapan yang akan kami bawa menuju museum. Mulai dari kerapihan pakaian dan juga kelengkapan seragam. Kami biasa menyiapkan hal-hal seperti ini pada malam hari, agar esoknya kami bisa langsung siap melaksanakan kegiatan. Setelah menyiapkan perlengkapan serta seragam, kami lanjut untuk beristirahat. Kami harus bergegas tidur, karena esok kami akan berangkat sangat pagi. Wisata juang kali ini akan kami ikuti dengan baik, dan semoga besok dapat menjadi pembelajaran yang berarti bagi kami, siswa SPN Polda Banten. Trompet pagi membangunkan kami semua dari tidur. Kami harus langsung bersiap-siap untuk segera berangkat menuju wisata juang. Kami kenakan seragam yang semalam sudah kami siapkan. Berikut pula perlengkapan yang akan kami bawa menuju wisata juang. Setelah rapi, kami bergegas turun menuju lapangan hitam untuk melaksanakan apel pemberangkatan. Kami berangkat dari Kesatrian SPN Polda Banten pukul 4.30 selepas sholat subuh dan juga sarapan pagi. Sesampainya di tempat kendaraan, kami kembali melaksanakan pengecekan kekuatan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal sebelum kami semua pergi melanjutkan perjalanan wisata juang. Sesampainya di tujuan pertama kami, yaitu Museum Pusjarah Polri, kami berbaris untuk selanjutnya melaksanakan langkah tegap memasuki Museum Polri. Langkah tegap, maju, jalan.
Kami takjub melihat betapa megah dan bagusnya museum milik Pusjarah Polri. Sebelum memulai kunjungan di Museum Polri, kami semua mendapatkan sedikit arahan dari Bapak Kakorsis dan juga Bapak KSPN Polda Banten. Di Museum Polri ini juga, kami disambut oleh Bapak Ses Pusjarah Polri, Kombes Pol Bagas Uji Nugroho. Beliau menyampaikan bahwa kunjungan seperti ini merupakan hal yang bermanfaat bagi kami, siswa SPN Polda Banten. Selain untuk menambah wawasan, juga untuk menambah rasa kecintaan kami terhadap institusi Polri. Pada kunjungan di Museum Polri ini, kami dipandu oleh Ibu Bribda Septia. Beliaulah yang nantinya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada di Museum Polri ini. Kami diberitahu bahwa pada Museum Polri ini terdiri dari 3 lantai, di mana lantai pertama berisi tentang sejarah terbentuknya Polri, dan di lantai kedua terdiri dari teknologi-teknologi yang sudah ada dan berkembang pada Polri. Di lantai ketiga berisi home theater, yang dimana nantinya kami akan menonton sejarah Polri mulai dari awal terbentuk hingga saat ini. Pada lantai pertama, kami dijelaskan tentang sejarah terbentuknya Polri. Di sini kami juga ditunjukkan berbagai macam senjata yang dulunya dipakai oleh anggota Polri. Kami juga berkesempatan untuk mengetahui sejarah Polri melalui teknologi touchscreen yang ada pada lantai 1 ini. Kemudian, Ibu Septia juga menjelaskan tanda kepangkatan yang dulu dipakai pada Polri, seragam Polri pada masa ke masa, dan juga kendaraan dinas yang dulunya dipakai oleh anggota Polri. Kami juga diberi kesempatan untuk mencoba teknologi simulasi perang yang dilaksanakan oleh anggota Polri. Setelah itu, kami dijelaskan oleh Ibu Septia mengenai struktur organisasi Polri. Kami juga dijelaskan tentang perkembangan peralatan-peralatan yang dipakai oleh personil Polri dari masa ke masa, mulai dari tameng dalmas, hingga peralatan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polri. Kemudian kami juga dijelaskan seputar perubahan Polri menuju Polri yang mandiri. Dilanjut dengan pengenalan Kapolri dari masa ke masa. Kami bangga bahwa Bapak Kapolri saat ini, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, pernah juga menjabat sebagai Kapolda kami di Polda Banten. Kami melanjutkan perjalanan ke lantai kedua, di mana kami akan melihat beberapa perkembangan teknologi pada Polri.
Pada saat ini di Polri sudah terdapat teknologi-teknologi yang dapat membantu kerja para personil juga memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membuat laporan kepolisian hingga memperpanjang SIM yang dapat dilakukan secara online. Selanjutnya, kami dijelaskan tentang satuan kerja yang ada pada Polri, mulai yang ada pada tingkat Mabes hingga tingkat wilayah atau Polda. Kami juga dijelaskan bagaimana cara kerja Search and Rescue atau SAR dan simulasi forensik. Yang terakhir, pada lantai 2, kami dijelaskan seputar Poluan yang menduduki jabatan strategis pada Polri. Kami juga merasa bangga bahwa dulu Kapolda Banten merupakan seorang Poluan. Berlanjut pada lantai 3, di mana kami dijelaskan sedikit tentang bahaya radikalisme dan juga terorisme. Pada kunjungan ini, Bapak KSPN Polda Banten selalu mendampingi kami. Beliau ikut pada setiap sisi di mana kami dijelaskan seputar Polri. Di lantai 3 terakhir, kami memasuki home theater untuk melihat dan menyaksikan sejarah Polri. Kunjungan ke Museum Polri kali ini tidak akan kami lupakan. Kami banyak belajar, juga banyak tahu apa saja yang sudah terjadi pada Polri. Kami juga semakin bangga bahwa kelak nantinya kami akan bergabung menjadi anggota Polri. Seperti yang diucap oleh Bapak Presiden RI, Bapak Insinyur Joko Widodo, polisi bukan sekedar profesi, tetapi juga sebuah jalan untuk mengabdi. Perjalanan kami dilanjutkan menuju Museum TNI Satya Mandala. Sesampainya di Museum TNI, kami disambut hangat oleh Bapak Kasubsi Biminfo Museum Bina TNI, Bapak Mayor Ardiansyah. Beliaulah yang nantinya akan mengajak kami keliling juga menjelaskan apa saja yang ada di museum ini. Sebelum berkeliling, Mayor Ardiansyah mengajak kami semua untuk melaksanakan yel-yel Museum TNI. Lanjut dengan pertukaran cindera mata yang dilaksanakan oleh Bapak KSPN Polda Banten. Di dalam kami dijelaskan bahwa TNI dan Polri tidak pernah bisa terlepas, selalu bersinergi pada setiap pelaksanaan tugasnya. Karena sudah terlihat dari dulu bahwa TNI Polri dulunya memang sebuah kesatuan. Kami juga dijelaskan beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tubuh TNI, di mana sejarah-sejarah tersebut sangatlah berkaitan erat dengan Polri.
Kami juga sedikit mendengarkan penjelasan dari Mayor Ardiansyah terkait Jenderal Sudirman. Pak Dirman, ya, dalam mengusir penjajah tepat tanggal 19 Desember tahun 48, ya, Belanda melancarkan agresinya yang kedua, dalam hal ini dipusatkan di Yogyakarta, ya. Sehari sebelum Belanda melancarkan agresinya, Presiden Soekarno memanggil Jenderal Sudirman ke istana. Soekarno berkata, ini pesan moral ya, Mas Dirman, sampean baru saja keluar dari rumah sakit. Memang dia sakit parah Pak Dirman ya. Sebaiknya Mas Dirman istirahat saja di rumah. Nanti saya akan kirim dokter pribadi. Tahu nggak jawaban Pak Dirman? Ada yang tahu? Kira-kira jawaban Pak Dirman apa? Atau dia bilang, oh iya Pak, kebetulan saya cuma capek, saya mau istirahat. Kira-kira gitu nggak? Apa jawaban Pak Dirman? Dia bilang gini, ini ikut kita jadi suri teladan. Terima kasih Pak Presiden. Sudirman memang sakit, gitu. Panglima besar tidak pernah sakit. Raga saya memang sakit, raga saya boleh sakit, tapi semangat dan jiwa raga saya tidak akan pernah sakit. Jadi tempat terbaik saya adalah di tengah-tengah anak buah. Bayangkan, dia lebih memilih mati di tengah anak buahnya daripada mati di tempat tidur. Kunjungan ke Museum TNI kali ini sangatlah berkesan buat kami. Kami jadi mengetahui bagaimana sejarah TNI dan Polri hingga kini dapat sama-sama bersinergi menjaga keamanan Republik Indonesia. Kedepannya, kami yakini bahwa dalam pelaksanaan tugas nantinya, kami akan selalu bergandengan erat dengan rekan-rekan kami dari TNI.